Assalamualaikum, halo kawan pajak. Selamat datang kembali di channel KPP Madya Surakarta dalam edisi Bincang Pajak dengan tema Per 11/PJ/2002 tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 03/PJ/2002 tentang faktur pajak. Bersama saya Ajeng Restuti dan nanti saya akan ditemani oleh rekan saya Mas Trisetyo. Kami dari penyuluh KPP Madya Surakarta. Baik kawan pajak, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak lupa kami selalu mengingatkan kembali kepada kawan pajak bahwa pandemi COVID ini masih ada ya. Jadi jangan lengah dan tetap jaga prokes. Jaga jarak, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Mari kita doakan bersama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala dan tentunya usaha dari kawan pajak semua, baik yang terdampak pandemi maupun yang tidak terdampak akan lebih maju. Amin. Baik kawan pajak, bincang pajak kali ini kami akan mengupas tuntas topik yang sering ditanyakan oleh kawan pajak, yaitu tentang Per 11 yang merupakan perubahan dari Per 03 tentang faktur pajak. Dulu di awal bulan April sempat ada kegaduhan sedikit ya tentang Per 03 karena ada beberapa perubahan terkait penerbitan faktur pajak. Di antaranya adalah tanggal maksimal upload faktur pajak, kemudian ada pencantuman alamat bagi WP yang melakukan penyerahan ke pembeli yang terdaftar di KPP BKM yang melakukan pemusatan. Nah, sekarang ada perubahan dari Per 03 yaitu Per 11 yang akan berlaku mulai per 1 September 2022. Apa saja perubahannya? Mari kita simak bersama dengan rekan saya, Mas Trisetyo. Selamat siang, Mas Trisetyo. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Halo Mbak Ajeng, kabar baik, alhamdulillah sehat. Dan kita berdoa ya semoga teman-teman kawan pajak semua dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik kawan pajak, mari kita langsung saja ya ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Setio tentang Per 11 tahun 2002 ini. Mas Setio, apa sih yang melatar belakangi terbitnya Per 11 tahun 2022 ini? Bisa dijelaskan sedikit? Baik, sebelum kita ke latar belakang, mungkin perlu kita flashback sedikit ya terkait pembuatan faktur pajak ini berdasarkan peraturan-peraturan sebelumnya. Ya, jadi berdasarkan ketentuan sebelumnya, sebelum 1 April 2022 itu kan ketentuannya berdasarkan Perdirjen nomor 24 tahun 2012 itu terkait faktur pajak kertas dan Per 16 tahun 2014 itu terkait faktur pajak elektronik. Kemudian kemarin pada tanggal 1 April 2022 diberlakukan ketentuan baru yaitu Per 03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Nah, di mana salah satu ketentuan yang diatur di Per 03 ini adalah tentang pengisian identitas pembeli ya, terutama terkait alamat pembeli. Nah, ternyata ini sudah terbit lagi peraturan perubahan atas Per 03 tersebut yang diterbitkan tanggal 4 Agustus kemarin tahun 2022 yaitu Per 11/PJ/2022. Nah, mungkin nanti kita bahas perubahannya seperti apa. Ya, ini kita lihat dulu ketentuan sebelum 1 April 2022 yang tadi sudah saya sampaikan. Kita fokus ke bagian yang berwarna pink ini ya, di sini. Nah, ketentuan-ketentuan lama itu kan untuk terkait faktur pajak di Kep 754/PJ/2021 terkait konfirmasi faktur pajak, kemudian Per 24/PJ/2012 terkait faktur pajak yang saat itu masih berbentuk kertas, kemudian peraturan Dirjen Pajak
nomor 16 garing PC 2014. Ketika itu sudah mulai faktur berbentuk elektronik atau e-faktur. Kemudian Per 58 garing PC 2010 tentang faktur pajak PKP pedagang eceran. Kalau kita kembali ke ketentuan di aturan-aturan tersebut, bahwa NPWP, alamat, nama pembeli itu satu kesatuan ya. Jadi alamat yang digunakan di dalam faktur pajak adalah alamat pembeli. Jadi jika pembelinya itu pemusatan, maka NPWP-nya adalah NPWP pusat, namanya nama wajib pajak pusat, dan alamatnya adalah alamat pusatnya. Jika penyerahannya ke cabang dan tidak pemusatan, maka NPWP, nama dan alamat menggunakan alamat cabang yang PKP tersebut. Kemudian kita lanjut ke periode setelahnya ya, mulai 1 April 2022 dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 03 garing PC 2022. Nah, di sini diatur tentang pengisian keterangan dalam faktur pajak. Kali ini kita fokus pada bagian identitas pembeli BKP atau penerima JKP. Ya, jadi nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kemudian bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam SKT atau surat pengukuhan PKP. Nah, kemudian poin yang ketiga, dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN terutang, tetapi BKP atau JKP dikirim atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nama dan NPWP diisi nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN terutang. Sedangkan alamat diisi alamat tempat PPN yang dipusatkan. Jadi misalnya merupakan wajib pajak yang PPN-nya dipusatkan. Kemudian terdaftar di KPP BKM. Itu KPP besar, khusus, dan madya. Ketika dilakukan penyerahan ke alamat cabang, maka untuk nama dan NPWP menggunakan nama NPWP pusat, ya, tempat PPN dipusatkan, dan alamatnya diisi alamat tempat PPN dipusatkan, artinya lokasi atau cabang tersebut. Nah, ketentuan ini diubah nanti mulai 1 September 2022 dengan mempersempit ketentuan pengisian alamat pembeli dalam faktur pajak. Kita lihat selanjutnya, mulai 1 September 2022 berdasarkan Per 11 garing PC 2022 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 03 garing PC 2022 tentang faktur pajak. Ya, jadi kita mulai masuk ya, Mbak Jeng, ke latar belakang dan tujuan kenapa diterbitkan Per 11 sebagai perubahan atas Per 03 ini. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak. Ya, jadi nanti kita lihat ada kemudahan. Kemudian sebelumnya ketika Per 03 itu kan sebetulnya pengaturannya disesuaikan untuk mempersiapkan korteks ya. Jadi salah satu tahapan reformasi perpajakan adalah pembuaran korteks ya. Basis inti perpajakan. Nah, diharapkan nanti penerapan alamat itu bisa menyesuaikan korteks ke depannya. Nah, ternyata pada saat ini aplikasi faktur pajak belum mengakomodir
pengisian alamat secara otomatis. Sehingga rekan kawan pajak tentunya ketika mengubah alamat disesuaikan dengan ketentuan dalam Per 03 ini agak kesulitan ya, karena pengisiannya secara manual, tidak otomatis. Nah, nanti diharapkan ke depannya pengisian alamat bisa dilakukan secara otomatis, dan karena sekarang masih manual, maka dipandang itu menyulitkan wajib pajak, maka mulai 1 September ketentuan tersebut dipersempit. Jadi tidak semua penyerahan ke wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM harus menyesuaikan alamatnya. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam mengkreditan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya. Iya. Mungkin itu latar belakangnya, Mbak Ajeng. Ya, oke, baik. Baik, Mas Setio. Sudah jelas sekali ya, kawan pajak, penjelasan dari Mas Setio tentang latar belakang kenapa diterbitkan pada per 11. Jadi salah satunya adalah untuk memberikan kemudahan bagi kawan pajak semua untuk membuat faktur pajak. Ini bisa dijelaskan nggak sih, Mas Setio, perubahan apa aja sih di per 11 ini? Ya, kita ke slide berikutnya ya. Jadi untuk ketentuan pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP dalam faktur pajak bisa kita lihat dalam slide berikutnya ini, yaitu ketentuan pentingnya ada di pasal 6 ayat 6 dan pasal 6 ayat 7A. Jadi ada perubahan di pasal 6 ayat 6 dan ada penambahan pasal 6 ayat 7A. Jadi dalam hal BKP, dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli yang melakukan pemusatan tempat PPN terutang yang diadministrasikan di KPP WP besar khusus dan madya, tetapi BKP atau JKP dikirimkan ke tempat PPN dipusatkan di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Serta penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Ya, jadi bisa kita lihat bahwasanya syarat menggunakan alamat lokasi itu ditambah sekarang. Jadi yang pertama itu di poin pertama itu sebenarnya ada dua, yaitu yang melakukan pemusatan PPN kemudian terdaftar di KPP WP besar, KPP khusus atau madya. Kemudian di poin yang kedua penyerahannya ke lokasi PPN yang dipusatkan, yaitu kawasan tertentu. Di situ dibatasi kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Ya, nanti kita lihat kawasan tertentu itu apa. Kemudian poin yang terakhir, penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, artinya faktur kode 07 ya. Maka ketentuannya berlaku bahwa isian nama dan MPWP pembeli menggunakan nama dan MPWP PKP tempat dilakukan pemusatan PPN, yaitu pusatnya ya. Jadi bisa dibilang NPWP pusatnya. Kemudian untuk alamatnya di sebelah kanan isian alamat pembeli menggunakan alamat tempat PPN utang yang dipusatkan. Ya, bisa dibilang cabangnya ya, yang menerima BKP atau JKP. Nah, itu yang berada di kawasan atau tempat tertentu. Tidak semua tempat ya. Di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, penjelasannya kawasan tertentu ya, itu apa saja? Kita lihat di pasal 6 ayat 7A. Ya, tempat atau kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, yaitu tempat atau kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam, ya, ada 3 poin. A, ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat. Jadi tempat tersebut merupakan tempat penimbunan berikat.
salah satunya adalah kawasan berikat. Kemudian B, tempat yang diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kemudian yang terakhir, tempat yang diatur dalam ketentuan lain yang sejenis yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN atau PPN BM tidak dipungut. Ya, mungkin itu. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan lagi ya sama Mas Setio tentang poin penting dari Per 11 ini ya, yaitu tentang pencantuman alamat ya, identitas terutama alamat. Jadi poin pentingnya itu adalah ada 3 poin tadi ya. Jika penyerahannya dari kepada cabang yang melakukan pemusatan PPN, kemudian dan terdaftar di KPP BKM ya, besar khusus Madya. Kemudian cabang tersebut berada di kawasan tertentu, kawasannya yang mendapat fasilitas PPN atau PPN BM tidak dipungut. Dan yang ketiga, penyerahan BKP-nya adalah penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN BM tidak dipungut, atau nanti di fakturnya menggunakan kode 07. Nah, jadi jika memenuhi 3 syarat ini, maka nanti membuat fakturnya adalah menggunakan alamat cabang, nama NPWP menggunakan alamat NPWP pusat, sedangkan alamatnya menggunakan alamat cabang pembelinya. Gitu. Terus kemudian bisa dijelaskan yang ini Mas Setia. Nah ya, matriks pengisian identitas pembeli. Ya, berikutnya saya jelaskan tentang matriks pengisian identitas pembeli dalam faktur pajak ya, terkait nama, NPWP, dan alamatnya. Di sini ada 4 garis besar ya, jadi yang paling atas adalah ketentuan apabila pembelinya berada di kawasan bebas atau KPBPB. Kemudian yang kedua dan ketiga ini sebetulnya penyerahan ke kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas tidak dipungut selain kawasan bebas. Jadi yang termasuk tadi adalah tempat penimbunan berikat, KEK, dan tempat tertentu lainnya. Cuma bedanya di nomor 2 dan nomor 3 ini, untuk yang nomor 2 untuk penyerahan barang atau jasa yang mendapat fasilitas, sedangkan yang nomor 3 penyerahan barang atau jasa yang tidak mendapat fasilitas. Kemudian yang paling bawah untuk penyerahan ke tempat lain di dalam daerah pabean atau DLDDP. Jadi selain kawasan tertentu dan selain kawasan bebas. Kita lihat satu persatu ya. Ini untuk kawasan bebas ketentuannya pada dasarnya wajib pajak atau PKP di kawasan bebas tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan Per 07/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 05/2021. Ya, jadi karena tidak bisa dipusatkan, maka pada dasarnya nama, NPWP, dan alamat adalah nama, NPWP, dan alamat yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya untuk penyerahan ke tempat penimbunan berikat atau KEK atau kawasan tertentu, ya termasuk di sini adalah kawasan berikat, maka ada dua kondisi. Yang pertama, jika barang dan jasanya itu mendapat fasilitas yang garis atas ya, maka nama dan NPWP-nya menggunakan nama dan NPWP pusat, tetapi alamatnya menggunakan alamat penerima BKP atau JKP di kawasan tertentu tadi. Ini apabila pembeli tersebut melakukan pemusatan PPN di KPP WP besar, KPP khusus, dan KPP Madya. Kemudian yang bagian tengah ya, pemusatan di KPP Pratama. Misalnya pembeli melakukan pemusatan, tapi di KPP Pratama, maka di sini ketentuannya pengisiannya pembeli BKP atau penerima JKP di kawasan tempat tertentu yang bersangkutan.
Ya, termasuk tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan. Ya, berarti isinya identitas adalah identitas pembeli di tempat tertentu yang bersangkutan. Kemudian jika di KPP Pratama tetapi tidak pemusatan, maka sama ya, ketentuan pengisian identitasnya adalah pembeli BKP atau penerima JKP di kawasan atau tempat tertentu atau TLDDP yang bersangkutan. Kemudian apabila pembeli itu berada di TLDDP, yaitu selain yang disebutkan sebelumnya ya, selain di kawasan bebas dan selain di kawasan dekat atau tempat penimbunan dekat, maka jika melakukan pemusatan di KPP BKM, maka identitasnya menggunakan identitas pusat ya. Jadi NPWP nama dan alamat menggunakan nama NPWP pusat. Kemudian jika melakukan pemusatan di KPP Pratama, maka menggunakan NPWP pusat dan alamat pusat. Kalau dikasih contoh, misalkan PT apa gitu, maksudnya bisa nggak? Biar lebih jelas. Jadi misalnya pembeli ini melakukan pemusatan PPN. Pusatnya misalnya di Solo. Kemudian cabangnya di Cilacap. Misalnya pusatnya ini terdaftar di KPP Madya Surakarta ya. Pembelinya ya? Pembelinya. Kita ngeliatnya pembelinya ya, bukan penjualnya. Kemudian cabang yang di Cilacap itu merupakan kawasan berikat, misalnya. Ketika terjadi penyerahan barang atau jasa dari tempat lain ya, kemudian masuk ke kawasan berikat di Cilacap tadi, maka berdasarkan Per 11 ini untuk identitas pembelinya, untuk nama dan NPWP menggunakan nama dan NPWP pusat karena dipusatkan ya. Tetapi untuk alamatnya menggunakan alamat kawasan berikat Cilacap. Ya. Ya, oke. Itu kriterianya harus diperhatikan bahwa penyerahan ke kawasan tertentu, di antaranya tadi adalah kawasan berikat. Ya. Kemudian kalau misalkan pembelinya itu dia nggak punya cabang, cuman terdaftarnya di Madya misalkan, di Madya Solo, tapi dia nggak punya cabang. Terus penyerahannya juga di Solo, berarti nggak pakai aturan Per 11 ini ya, Mas Setio ya? Iya, karena kriteria bahwa ada pemusatan, kemudian termasuk penyerahan ke kawasan tertentu tadi tidak ada, berarti ketentuannya kembali ke ketentuan semula ya, sebelum 1 April 2022. Jadi kalau misalkan ada penyerahan ke yang terdaftar di pembelinya di Madya Solo, dia nggak punya cabang, berarti cuma satu NPWP-nya, berarti nanti bikin faktur pajaknya tetap nama satu itu aja ya. Atau misalnya pusatnya tadi yang di Solo ya, ternyata punya cabang lain di misalnya Magelang, tetapi bukan termasuk kawasan berikat, dia termasuk TLDDP. Maka ketika dilakukan penyerahan ke cabang di Magelang tadi, maka menggunakan ketentuan sebelum 1 April 2022, yaitu menggunakan nama NPWP dan alamat pusatnya, karena telah melakukan pemusatan. Itu Mbak Ceng. Penyerahannya tidak di kawasan tertentu ya, jadi ya, kan aturan ya, kembali ke aturan sebelum adanya Per 03. Oke, baik kawan pajak, sepertinya sudah mulai terurai ya di materi di Per 11 ini. Ini tadi disebutkan mulai berlakunya 1 September ya, Mas Setio. Nah, kemudian selama ini misalkan di bulan Agustus ini, berarti kan belum mulai, berarti kita masih memakai aturan Per 03 ya? Ya, jadi aturan ini berlaku nanti 1 September 2022.
Namun di sini nanti ada ketentuan peralihan ya. Nanti kita lihat nanti ya peralihannya seperti apa di slide berikutnya nanti. Oh iya, ini ada satu lagi tadi, persyaratan pengkreditan pajak masukan yang belum dijelaskan tadi ya. Untuk perubahan di Per 11 ini, selain terkait pengisian alamat pembeli ya, di sini juga ada ketentuan terkait persyaratan pengkreditan pajak masukan. Nah, di sini juga perubahan di pasal 37 ayat 2 di mana disebutkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tentunya ini tidak banyak berubah, cuma memang redaksinya disesuaikan, dibuat lebih umum. Dimana kalau lihat sebelumnya di Per 03 ini faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal itu seperti apa, itu disebutkan lebih rinci ya. Jadi diantaranya faktur tidak mencantumkan keterangan semestinya, kemudian tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya, kemudian keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan dalam Per 03. Nah, di sini redaksinya dibuat lebih umum, yaitu sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Karena kalau di Per 03 itu dirinci, maka akan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran ya. Maka di sini dibuat lebih global, artinya nanti ketentuannya merujuk kembali ke aturan umum, yaitu pasal 9 ya Undang-Undang PPN, itu merujuk pada kriteria faktur pajak di pasal 13 ayat 5 dan 9 Undang-Undang PPN. Ya, jadi memang Per 11 ini akan memudahkan kawan pajak semua ya. Dari mulai pencantuman alamat sampai pengkreditan pajak masukan juga sudah ringkas ya. Dan juga memberikan kepastian hukum. Iya, oke. Baik, Mas Setio lanjut. Mas Setio ke ketentuan peralihan di Per 11. Ya, tadi yang sempat ditanyakan ya, di pasal 38A ini diatur ketentuan peralihan. Pada saat Per 11 ini mulai berlaku, yaitu 1 September 2022, faktur-faktur pajak yang dibuat sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 yang dibuat untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli yang melakukan pemusatan bagaimana diatur di Per 03, tapi barang atau jasa dimaksud dikirim ke tempat BPN yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu atau selain di kawasan tertentu ya, ternyata masih mencantumkan keterangan identitas pembeli bagaimana dimaksud di pasal 6 ayat 2 atau ayat 3 Per 03. Maksudnya begini, seharusnya kan berdasarkan Per 11 ini alamat untuk penyerahan kepada kawasan tertentu ya, diantaranya kawasan berikat, itu menggunakan alamat kawasan berikat tersebut. Tapi masih mencantumkan identitas pembeli baik kawasan berikat maupun selain kawasan berikat ya, tetapi masih mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli atau BKP penerima JKP sebagaimana dimaksud di pasal 6 ayat 2 atau ayat 3. Maka faktur tersebut merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan. Jadi masih dianggap faktur yang sesuai ya. Kemudian dia jika sebagai pajak masukan maka dapat dikreditkan oleh
pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi simpelnya faktur pajak yang dibuat sampai dengan 31 Agustus masih menggunakan aturan yang per 03 ya. Nanti di 1 September baru pakai yang per 11 gitu ya maksudnya ya? Ya, lebih sederhananya seperti itu. Ya. Kalau bahasa peraturan memang muter-muter ya, bulut. Ya, oke. Baik kawan pajak. Jadi per 11 ini mulai berlaku di 1 September 2022. Jadi bahkan pajak yang masih melakukan penyerahan ke cabang yang terdaftar di KPP BKM sampai dengan tanggal 31 Agustus masih menggunakan aturan per 03 ya. Nah, ini ada ketentuan pilihannya. Jadi kan yang membedakan tadi tidak mendapat fasilitas dan mendapat fasilitas. Kalau yang tidak mendapat fasilitas, dia bikin fakturnya kan tetap sesuai per 03 ya. Yang nama NPWP dan alamatnya menggunakan alamat penerimaan barang. Ya, jadi untuk yang atas ya, yang berwarna kuning, jika pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Agustus 2022 dibuatkan faktur atas penyerahan kepada kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, artinya fakturnya 07, kemudian diserahkan ke kawasan berikat misalnya, selain kawasan bebas ya, dan penyerahannya itu tidak mendapat fasilitas, berarti bukan faktur 07 ya? Jadi misalnya terdapat penyerahan ke kawasan berikat ya, yang mendapat fasilitas, tetapi penyerahan barang atau jasa tersebut tidak mendapat fasilitas. Tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, atau hanya di tempat lain di dalam daerah pabean atau TLDDP. Maka jika faktur itu dibuat, ada dua macam ya, misalnya dibuat dengan berdasarkan pasal 6 ayat 6 R03 menggunakan alamat lokasi tersebut, atau berdasarkan pasal 6 ayat 2 atau ayat 3 yaitu menggunakan alamat pusatnya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Nah, sedangkan mulai 1 September nanti kan seharusnya menggunakan ketentuan menggunakan alamat pusatnya ya. Menurut saya 1 September kan harus pakai alamat pusat. Ya. Tapi bisa 31 Agustus dia bikin pakai alamatnya pusat. Itu yang direlaksasi itunya ya. Ya, jadi jika ada pembuatan faktur yang belum sesuai ketentuan, jadi faktur pajak tanggal 1 April sampai dengan 31 Agustus 2022 yang identitas pembeli JKP atau penerima JKP-nya diisi berdasarkan pasal 6 ayat 2 atau ayat 3, artinya masih menggunakan alamat pusat ya. Menggunakan alamat pusat, maka direlaksasi. Dianggap memenuhi persyaratan formal pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP. Oke. Sudah jelas ya kawan pajak ya. Jadi per 11 ini sudah akan berlaku mulai besok 1 September 2022. Jadi diharapkan dengan adanya per 11 ini akan memberikan kemudahan bagi kawan pajak dalam membuat faktur pajak karena sudah ada penyempitan ini ya, tentang pencantuman alamat. Sudah dipersempit ruang lingkupnya hanya untuk PKP yang melakukan penyerahan ke cabang yang terdaftar di KPPKM dan penyerahannya ada di kawasan tertentu, kemudian penyerahan BKP-nya itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau kalau difaktur menggunakan kode 07. Jadi sudah dipersempit ruang lingkupnya sehingga diharapkan akan memberikan kemudahan dan juga kepastian hukum tentang kreditan pajak masukannya. Oke, sepertinya sudah lengkap sekali penjelasan dari Mas Setio, disertakan dengan contoh-contoh juga. Semoga kawan pajak
juga memahami ya. Jadi jangan lupa mulai 1 September diaplikasikan ya vers 11-nya di dalam pembuatan faktur pajak. Baik Pak Mas Setio, ada closing statement tentang vers 11 ini? Ya, mungkin saya cuma menegaskan kembali saja ya, kawan pajak, bahwa dengan diterbitkannya Per 11 garing PJ 2022 ini sebagai perubahan atas Per 03, maka sejak 1 September 2022 atas penyerahan BKP atau JKP yang diserahkan kepada pembeli yang merupakan, ya, ada 3 kriteria ya. Pertama, cabang yang melakukan pemusatan PPN di KPP besar, khusus dan madya, ya, masih sama dengan ketentuan Per 03. Kemudian kriteria yang kedua, ini ketentuan baru ya, cabang berada di kawasan tertentu, misalnya di kawasan berikat atau tempat penimbunan berikat lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut dengan kode faktur 07. Ya, maka faktur pajak dibuat sesuai ketentuan Per 11, yaitu nama dan NPWP menggunakan nama NPWP pusat, sedangkan alamatnya menggunakan alamat penerima barang atau jasa. Jadi ketentuannya lebih dipersempit lagi, yaitu untuk penyerahan ke kawasan tertentu, umumnya adalah kawasan berikat. Ya, jadi jika kawan pajak melakukan penyerahan barang atau jasa selain ke kawasan tertentu tersebut, maka pengisian alamatnya kembali ke ketentuan semula, yaitu NPWP, nama dan alamat. Jika pemusatan maka menggunakan nama NPWP dan alamat pusatnya. Ya, itu ya, mungkin jangan sampai salah. Oke, baik kawan pajak. Sebelum kami pamit, tidak bosan-bosannya kami mintakan ingat pesan Ibu, 5M. Pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak, keempat, menghindari kerumunan, dan kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Oke, terima kasih banyak kawan pajak atas atensi yang diberikan. Jangan lupa follow dan subscribe medsos kami, Instagramnya @pajakmadya_ska, Twitter @pajakmadya_ska, dan YouTube channel KPP Madya Surakarta. Harapan kami acara Bincang Pajak ini akan bisa selalu menjadi, dengan acara Bincang Pajak ini, kita bisa selalu menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Saya Ajeng Restuti dan kawan saya Ya, Trisetio. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.